Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Perubahan suara Rebuan, suara Rebuan. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Usahakan menangisi hari kemarin. Namanya menangis ya, begitu. Tapi ini Kakak Damian, ini lirik selanjutnya ini luar biasa sekali. Lirik selanjutnya itu adalah tak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma. Semua itu usaha dan doa. Memang betul sih, tidak ada sih yang cuma-cuma jatuh dari langit. Betul banget. Kecuali Mr. Bean ya. Mr. Bean memang jatuh-jatuh sudah jadi manusia gitu. Tapi kita yang lain kan butuh usaha, butuh doa, butuh segala macam gitu. Ya tapi gimana ya Bang, gue udah ngelamar tapi belum ada yang manggil. Tuh coba deh, tanya aja Pak Edi tuh teman curhat gue tuh. Pagi itu begitu juga. Sama nasibnya sama anak gue. Kenapa tuh? Gue sekolahin mahal-mahal. Cari kerja susah. 2 tahun ini nggak dapat kerja. Apa gitu kurang bantu kali, belum berdoa. Saya sudah doa, saya sudah ikhtiar. Tetap belum dapat kerjaan. Takdirnya belum, itu mas sabar. Halo Kakak Fiani. Ada apa kabar? Pak Faisal, aduh berjumpa di sini. Curhat apa sih? Pak, apa kabar Pak? Ini. Sehat Pak? Pak Gito Alhamdulillah, dengan Pak. Kakak Damian. Kenapa? Damian masih nyanyi? Masih, cuman Tadi ini bukan kamu ya? Bukan. Pantes suaranya beda. cuman itu tadi mereka bilang Pak Gito tuh anaknya sudah 2 tahun cari kerja, lamar-lamar, sudah berdoa segala macam belum dapat kerja begitu. Tapi banyak ya suara-suara yang kayak gitu ya, yang anak-anak muda terutama kayak pada resah gitu gak sih susah cari kerja? Iya. Kalau kamu kayak susah cari jodoh deh. Betul sih, betul sih. Ini pada nggak kerja nih makanya datang nonton di sini nih. Ini kerja juga loh. Oh, kerja jangan juga ya, salah. benar. Tapi ngomongin ini, aku Mas Faisal, aku juga lagi nunggu temen nih, kayak cocok banget nih buat teman diskusi kita nih. Siapa tuh? Aduh, ntar kita. Dev. Halo Devi. Kakak Devi berjumpa Hai, di Dev. sini. Apa kabar? Apa kabar? Ini Mas Faisal, Halo, ini Kak Anak Devi. Nur. Jangan lama-lama. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Dev ya. Pas banget nih, Devi ini juga seorang sosiolog. Kalau Mas Faisal ini kan seorang pengamat ekonomi. Jadi cocok. Ada apa sih kenapa? Nah pas nih kita bicara soal ini Anak nih. muda nih susah cari kerja, Ya. makanya jadi resah gitu kan. Tapi enak sambil duduk kali ya? Oh, iya, boleh. nggak sih? Siap. Oh silakan Mas Faisal, Mbak Devi silakan di sini. Dur sini Dur. Ya. Ya. Sama ikut Kakak Api kemana saya ikut? Kakak Devi di. Oh siap. Baru kalau di sebelah sini nggak apa-apa. Nah, menggantikan gitu dong. perannya Abdul. Tidak, maksudnya biar Kamu saya- jadi yang ditanya dia jadi komika. Jangan Gitu. dong. Maksudnya biar saya dekat sama Kakak Api gitu. Oke, nah jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih ya, kita sapa dulu. Tapi sebelum kita nyimak, mau minum, mau ngopi, mau ngeteh, ada siomay, batagor, ini semua UMKM yang ada di sini bisa dinikmati oleh semuanya ya. Mau minum bisa ke Angkong nih. Kong, tanyain ya Kong, sambil nanya kira-kira mau minum apa? Dur, kita sapa dulu nih Iya, betul. teman-teman semua. Hai semua pemirsa Metro TV. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hai semua yang ada di Ya. sini, hai. Jadi senang banget kita berdua menyapa mereka semua dalam edisi perdana Suara Reboan. Suara Betul. Reboan ini apa sih Dur? Suara Reboan ini adalah suara perubahan di mana kami semua di sini itu untuk menampung aspirasi dan keresahan dari masyarakat. Wah, cocok banget nih makanya anak Betul, muda yang ada di sini betul, semuanya betul. ya. Oke, nah sekarang yang kita bahas ini adalah keresahan dari anak muda yang bicara soal lapangan kerja. Soal lapangan Bener kerja. nggak sih yang bikin susah itu karena lapangan kerjanya sedikit atau sebenarnya juga dari mentalitas dan kemampuan si pencari kerja ini tuh? Iya, jangan-jangan mereka manja-manja gitu. Apa-apa mau yang mudah-mudah. Iya, maunya gaji gede, kerjanya liburnya 5 hari, kerjanya 2 hari gitu ya. Betul. Itu semua juga mau. Dikit-dikit healing, Healing mungkin. gitu ya. Mental health gitu ya. Iya, kesehatan mental. Oke, tapi kita nggak sendiri, rekan-rekan semua, kita juga akan menyapa anak-anak muda Ya. yang juga lagi melakukan musyawarah Reboan. Ada teman-teman dari Makassar dan Kebumen. Halo Makassar, halo teman-teman dari Kebumen. Sebenarnya di belakang nih, kita sapa-sapa dulu di sini Nah, ya. mereka di situ. Ah, Yang Kebumen yang mana? Yang Makassar yang mana nih, Kak? kayaknya yang Kebumen yang sebelah kanan. Iya. Sebelah kanan, teman-teman Nah, dari kita Kebumen. nih, yang dari Makassar sebelah kiri nih. Sebelah kiri.
Nah, jadi yang Makassar tuh orang Makassar Kiri suka sini ya? ngopi kan. Jadi saya Ya, tebak nih kayak yang di Makassar nih lagi di warung kopi nih. Tapi di Ya mejanya kan? mereka tidak ada coto Makassar ya di situ ya. Kayak udah selesai makan contohnya. Ya, sudah habis. Oke, baik. Sebelum kita diskusi lebih jauh sama Mbak Devi, sama Mas Faisal, kita simak dulu yuk. Ada cuplikan video mengenai keresahan anak muda mencari pekerjaan berikut ini. Yuk. Iya sih emang sih, saya ngalamin sendiri. Saya baru 2 bulan terakhir ini baru dapat kerja. Sebelumnya 2 tahun nganggur. Mungkin lebih dari 30 pendaftar di LinkedIn, di Glints. Jarang banget kepanggil. Bahkan ada yang sampai 3 atau 6 bulan itu nggak kepanggil-panggil gitu. Karena mencari kerja di Indonesia itu tidak mudah membalikan telapak tangan. Jadi bukan cuma satu aspek kecerdasan atau keahlian kita, tapi juga koneksi dan juga pengalaman yang dilihat dari rekrutmen. Kalau gue sendiri sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi ya, secara peluang karir itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu content writing, dan yang kedua itu social media specialist. 2 role ini itu daya saingnya udah cukup tinggi gitu. Pada akhirnya hanya Gen Z dan milenial yang punya privilege tertentu gitu, yang bisa dengan mudah mendapatkan role ini secara profesional. Kopi manis. Itu dia tadi ya. Sudah habis ya. Sudah habis, kaget saya. Makasih Bang. Thank Gara-gara you. saya ngomong dengan Abang Engkong ini. Abang Engkong tuh gimana sih Engkong tuh tua konsepnya? sekali masalahnya. Udah Abang Engkong lagi Iya, kan? makanya Engkongnya tua Dia double sekali. degree, dua gelar. 2 gelar. Nah, tadi kan itu kita dengar ya bagaimana keresahan dari anak-anak muda. Kita tanya dulu, Mas Faisal, sebenarnya ya apa sih permasalahan kenapa anak-anak muda itu bisa dikatakan susah mencari kerja gitu? Angka dulu ya. Kenapa anak muda susah itu pilihan tema yang tepat sekali. Karena kalau kita lihat angka pengangguran yang paling tinggi dan sangat tinggi itu usia 15 sampai 24. Oke. 16% dari mereka tidak dapat kerja. 15 sampai 24. Tapi kalau yang di atas 50 tahun itu cuma 1%. Di atas 50 tahun ya? Kayaknya Ya. udah gak sibuk cari kerja deh. Ada ya 50 tahun yang cari kerja ya. Masih ada. Saya masih cari kerja ini. Oh iya, masuk kategori, tapi kan gak sulit. Udah pensiun. Iya. Udah. Lalu di antara usia-usia produktif itu, jadi seperti apa nasibnya nih dalam tema soal mencari lapangan pekerjaan? Sebetulnya udah turun di era COVID itu mencapai 18%. Istilahnya angka penganggur usia muda ya. Kita tertinggi di ASEAN. Kalau di Kamboja cuma 1%. Ya. Jadi kemampuan negara-negara di ASEAN ini untuk menciptakan lapangan kerja buat anak-anak muda lebih bagus daripada kita. Oke. Nah pertanyaannya kenapa tadi anak-anak muda itu makin sulit Ada loh datanya, kita sambil tampilkan datanya ya, Mas Faisal ya. Jadi tadi pengangguran usia muda Tinggi, tinggi, betul. kemudian kedua yang sudah dapat kerja makin tidak bermutu. Jadi dia dapat kerja, ada pekerjaannya, makin tidak bermutu. Si sumber daya manusianya. Kenapa itu? Pekerjaannya makin tidak bermutu. Oh. Jadi misalnya Gojek, membutuhkan high sarjana skill ngojek tinggi. kan pekerjaan tidak bermutu buat sarjana gitu ya. Jadi bisa dibilang itu separuh nganggur sebetulnya dia. Dia sebetulnya ingin mencari yang lebih baik tapi tidak dapat dan dia harus cari kerja apapun yang Untuk tersedia. menyambung hidup lah gitu ya. Nah itu tercermin dari data yang ditunjukkan oleh Metro TV juga. Dari hari ke hari memang angka pengangguran turun, harus diakui. Secara total turun, sekarang sekitar 5%-an. Walaupun kita pernah 2%-an pada era 80-an ya. Jadi kita masih tergolong tinggi. Nah dia dapat kerja tapi pekerja informal. Kayak grafik kayak gini ya. 60,1%. Jadi bayangkan tuh. Jadi lapangan kerja tercipta tapi makin tidak bermutu. Iya. Kalau saya boleh rinci lagi, 2/3 dari orang yang bekerja itu tanpa kontrak. 2/3. Wah, gede ya. 1/5 lagi, tambah lagi nih, 2/3 tanpa kontrak, informal banget itu. 1/5-nya lagi
pekerja dengan kontrak temporary. Sementara ya. Sementara. Jadi yang betul outsourcing gitu ya. antara lain outsourcing dan undang-undang omnibus yang kemarin diundangkan itu lebih mempermudah pengoutsourcingan, lebih mempermudah pekerja kontrak jangka waktu tertentu dan bisa diperpanjang sampai mati. Nggak ada batasannya. Nggak ada batasan. Jadi itu juga membuat sektor informalnya makin tinggi. Kita mau tanya ke Mbak Devi nih sebagai pengamat sosial gitu. Ini fenomenanya bagaimana Mbak Devi membaca? Apakah kemudian lapangan kerjanya, tadi Mas Faisal mengatakan, oh iya tapi pekerjaannya makin nggak bermutu. Apalagi kita lihat 60% lebih angkanya para pekerja angkatan kerja kita ini berada di sektor informal gitu. Apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak muda supaya keresahan mereka itu bisa terjawab dengan mendapatkan pekerjaan? Pekerjaannya yang memang susah atau anak mudanya yang sekarang mentalnya tuh nggak semangat, juangnya itu agak kendor gitu. Mbak Devi, tapi jangan dijawab dulu ya, kita harus jeda dulu nih. Oke. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita jumpa sesaat lagi. Suara perubahan. Terima kasih masih bersama kami di Suara Rebuan Mbak Devi. Menyambung pertanyaan aku tadi. Jadi sebenarnya yang salah atau minimal gini, jangan yang salah. Yang harus dibenerin tuh yang mana? Si pemberi kerja atau si pencari kerjanya? Gini ya, yang namanya susah kerjaan itu kayak seluruh dunia deh. Ya, gitu ya. jadi bukan di Indonesia aja ya? Itu satu. Oke, gitu ya. poin Jadi nggak pertama usah adalah panik. itu semua di dunia bergerak gitu ya. Negara kita tuh gede banget, semua negara-negara gede kayak China segala macam juga punya masalah yang sama. Artinya jangan sedih. Itu satu. Yang kedua, ini yang perlu kita apresiasi. Pertanyaannya susah nyari kerja. Hei, tunggu dulu. Anak-anak muda sekarang itu keren banget. Mereka ingin jadi pencipta kerja. Karena angkanya mereka yang kemudian jadi entrepreneurship, yang punya usaha, baik itu yang dia punya usaha dia sendiri dulu, sama kemudian sama teman-temannya, itu banyak. Dan kita perlu appreciate itu gitu loh. Dan mereka keren banget gitu. Artinya mereka cara pandangnya nggak udah kayak zaman saya yang fosil ini ya. Yang artinya selalu gimana caranya daftar, cari kerja segala macam. Tapi mereka itu sudah aktif, agresif untuk bisa sama-sama sama teman-temannya kerjasama bikin kerjaan. Yang ketiga, nah ini memang yang menarik. Lagi-lagi udah ada yang memprediksi nih, pakarnya nih di dunia, Indonesia kena prediksi, Amerika kena prediksi, semua kena prediksi bahwa bukan nggak ada kerjaan. Tapi orangnya nggak bertalenta, itu yang jadi problem. Tahu nggak talentanya apa? Bukan nggak bisa algoritma, bukan nggak bisa coding segala macam, bukan. Tapi lebih kepada soft skill. Soft Jadi skill? nggak tahu. Soft skill tuh contohnya apa? Iya, Mbak Devi? contohnya. Gini loh, nggak bisa kerja sama, komunikasinya Attitude-nya nggak nggak bagus. Cium Masa? tangan orang tua. Harus, masa kalah sama Emang robot? lebaran? Iya, itu soft skill. Soft skill ya itu ya. Bahkan kita kalau AI aja, itu kalau kita ngamuk-ngamuk sama AI, saya pernah nyoba, itu mereka jauh lebih sopan daripada sama manusia. Tapi AI nggak bisa cium tangan orang tua. Belum, nanti Iya, tunggu aja, pasti bisa. Jadi artinya, Anak soleh ya kamu ya? artinya bukan nggak ada kerjaannya karena diprediksi 2030 yang artinya 6 tahun lagi itu akan ada kebutuhan yang kosong. Manusianya 8 miliar nih kita sekarang nih. Tapi ada sejumlah 85 juta orang tuh sama kayak satu negara Jerman yang industri itu butuh dan nggak ada orangnya. Nggak ada yang mampu menuhin. Padahal itu bisa jadi peluang ya. Kalau Betul, kemudian berbenah peluang diri banget, dari hari peluang ini banget. untuk mengambil peluang itu gitu Mbak Devi ya. Nah, Mbak Devi itu tadi masalah dari sisi pencari kerjanya. Sekarang yang bikin usaha tadi yang bilang keren-keren itu ternyata ada juga yang mengeluh. Dari sisi pengusahanya ini. Ini salah satunya ini ada abang kami Alif namanya ini. Ini kita lihat VT-nya bersama-sama ada di sini. Inilah Alif Putra, salah satu milenial yang memilih jalur wirausaha sebagai penopang kehidupannya. Berawal dari tugas kuliah di tahun 2014, Alif menginisiasi brand bernama Raid dengan mengusung hijab sport sebagai produk unggulannya. Tepat sebelum pandemi itu saya dapat kolaborasi yang cukup besar, yang ngeboost banget lah
pendapatan bisnis ini. Jadi setelah launching 1 bulan kemudian pandemi. Jadi keuntungan saya itu cuma untuk menutup operasional selama 2 tahun ini. Karena penjualan masih ada, jadi sempat mau tutup cuman penjualan masih ada. Jadi sayang kalau ditutup, saya masih penasaran lah gitu. Kemajuan teknologi memudahkan Alif dan 4 orang timnya untuk mengelola bisnis fashion ini. Namun, bak lautan yang mengalami pasang surut. Demikian pula usaha yang dijalani Alif. Wirausaha tidak semudah yang ia bayangkan. Kendala terbesar dalam dirinya adalah melawan rasa malas, serta persaingan dengan produk kompetitor impor yang menawarkan harga hanya 10% dari produknya. Kalau harapan saya ke depan sih maju, saya pengen ekspansi, saya juga nggak kepengen terus-terusan merasa jatuh, saya juga nggak kepengen terus-terusan merasa tertindas, apalagi merasa dirugikan sama siapapun gitu ya, karena kan bisnis itu untuk untung ya. Jadi nggak mau dong saya jadi orang merasa dirugikan aja, saya nggak mau. Semangat buat Alif. Semangat. Kami semua di sini mendukung Abang Alif. Semoga usahanya terus lancar, maksudnya tetap terus bisa berkembang di tengah-tengah. Sesuai harapan ya. Ya, Amin, kesulitan amin, dan segala amin. macam. Teman-teman yang nonton boleh cek tuh dan beli produk-produk lokal. Kita support produk lokal seperti produknya Mas Alif tadi. Iya, produknya Mas Alif tadi kan untuk hijaber yang ini lari-lari ya. Jadi lari itu olahraga maksudnya. Iya, olahraga. Jadi ibu-ibu yang di rumah tolong olahraga biar produk ini laku gitu. Ayo oke lah. Gitu. Tapi ngomongin pengusaha, kayaknya kamu ada temen ya mau ikutan juga sama kita ya? Nah itu tadi Abang Alif, ini saya ada pengusaha langsung yang datang, tapi dia dari tadi makan somai. Abang Peter. Oh Abang Peter, kita syuting dari tadi Bang, makan aja di situ. Lapar. Iya, sini dulu Bang. Siap. Mari kita ngobrol-ngobrol, ini langsung dari pengusaha yang luar biasa. Oke, hai. Silakan Bang. Halo, hai. Hai, Bang Peter, terima kasih sudah gabung sama kita nih. Dengan senang hati. Jadi tadi kan kita ngomongin soal ternyata tadi Mbak Devi bilang sebenarnya potensi untuk jadi pengusaha juga terbuka luas dan itu bisa jadi pilihan anak-anak muda sekarang. Banget. Boleh nggak sih cerita kamu, kita manggilnya Bang Peter ya? Iya. Bang Peter ini itu kan contoh sebagai anak muda yang melakukan wirausaha dan ternyata alhamdulillah sukses. Tapi kok kepikiran mau jadi pengusaha daripada kerja kantor atau jadi karyawan? Sebenarnya karena memang jadi pengusaha itu kan udah dari kecil sebenarnya. Pengen jadi bos sebenarnya gitu. Dari kecil tuh selalu dibully, merasa ini anak kecil, terus juga kemudian merasa dari kecil usaha apa tuh? Jualan anak kecil? Perlu dipastikan nih. Dong. Iya, perlu dipastikan nih. Lah itu. Usahanya apa sih waktu kecil? Saya tuh mulai usaha, saya masih ingat banget, saya di kelas SD. Saya jualan stiker-stiker. Oke. Saya beli, terus kemudian saya gunting kecil-kecil, lumayan untungnya berapa ratus gitu ya? perak. Iya. Dari kecil memang udah punya jiwa pengusaha. Nah sekarang sudah besar, terus gimana caranya memantapkan diri untuk jadi pengusaha? Karena kan mungkin ada yang lagi ya punya privilege, orang tuanya ada duitnya. Bagaimana dengan teman-teman yang mungkin merasa mereka belum cukup dana atau belum cukup networking untuk jadi pengusaha gitu? Sebenarnya mulainya dari tujuannya dulu ya. Biasanya seorang pengusaha itu pasti punya tujuan menyelesaikan masalah gitu. Nah kebetulan kalau usaha saya kan memang menyelesaikan masalah di bidang kuliner. Jadi ada keresahan yang ingin diberikan solusi gitu. Nah biasanya pengusaha harus lihat nih masalah-masalah apa di luar sana yang kira-kira bisa kalian kasih solusi dan kemudian solusinya itu bisa dijadikan opportunity untuk menjadikan bisnis gitu. Jadi sebenarnya harus lihat dulu dari masalah apa yang ingin dipecahkan gitu. Kalau Abdul masalah semua kayaknya dulu. Iya makanya jadi banyak opportunity-nya banyak gitu. Jadi peluangnya banyak. Harus ada solusinya berarti ya. Solusinya saya bikin usaha gitu kali ya. Tapi Bang, tadi Kakak Devi bilang lapangan kerjanya ada tapi orangnya itu yang tidak kompeten untuk masuk. Nah di Abang sendiri itu, Abang kalau cari karyawan, cari pegawai itu seperti apa gitu? Biar mungkin teman-teman bisa tahu gitu apa yang harus dimiliki gitu. Biasanya kalau saya lihat dari proses interview yang saya lakukan ya, saya biasa lihat paling pertama nih saya lihat attitude-nya dulu.
Nah, Oh, cium tangan orang tua tadi tuh. Kayak kamu nggak cari kerja, kamu cari pahala ya. sesimpel apa? Sesimpel kesopanan. Ya kan? Yang kedua, tepat waktu apa enggak? On time. Iya kan, on Itu time apa penting enggak? ya. Nah itu udah mulai Kelihatan ya. kelihatan filter pertama. Karakternya. Kemudian yang kedua, saya tanya, saya pasti tanyanya impian mereka apa, passion mereka apa, apakah impian mereka itu sejalan dengan impian saya sebagai pengusaha juga. Kalau tujuannya sama, wah itu enak banget sebenarnya gitu. Jadi misalnya mereka punya impian pengen bersihkan lingkungan misalkan, punya pengen dunia lebih baik, nggak ada sampah gitu. Terus kemudian usaha saya ternyata related dengan kebersihan. Wah itu inline banget gitu. Jadi kalau bisa saya memang selalu tanya, mereka impiannya apa sih? Melihat diri mereka 5 tahun lagi seperti apa gitu. Supaya bisa sejalan. Sebelum pindah ke Mbak Devi dan Mas Faisal nih, adakah bantuan yang dirasa selama jadi pengusaha dari pemerintah? Supportnya kayak apa sih? Ada mungkin training atau mungkin permodalan? Ya, yang paling terbantu adalah dari segi permodalan pasti. Kemudian yang kedua tentunya exposure ya gitu. Biasanya kalau misalnya kita tahu kalau pemerintah itu sekali posting aja gitu ya di sosial media gitu ya. Apalagi kalau postingnya sama menteri gitu ya. Wah, biasanya langsung penjualannya langsung naik. Orang penasaran pengen tahu gitu ya. Seperti misalkan salah satu kopi yang tadinya UKM kemudian diminum sama si bapak gitu ya. Oh, langsung orang-orang tahu pengen juga kopi tersebut gitu. Jadi sebenarnya dari sisi finansial dan marketing itu sangat terbantu. Oke, Mas Faisal mau dikomentarin nggak? Kalau ini kan salah satu contoh pengusaha sukses. Tapi kita juga lihat tadi banyak tantangan lah dalam merintis usaha itu. Apa yang harus dilakukan atau kiat-kiatnya apa dari Mas Faisal? Setidaknya pemerintah itu menghilangkan praktek-praktek yang merusak iklim bisnis mereka. Tadi Mas Alif ya tadi, itu digempur oleh produk impor ilegal. Ilegal maupun legal gitu. Itu yang harganya jauh banget tidak masuk akal gitu, tidak masuk akal. Nah kan ada aturan, itu tidak boleh menjual dengan harga banting harga. Dumping istilah ekonominya. Itu ada dewan badan pengawasnya anti dumping gitu-gitu ya, praktek persaingan tidak sehat. Ya mereka udah untung di negaranya, sisa-sisanya yang apkiran dijual ke Indonesia. Kemudian juga janganlah pakaian bekas gitu dijual gitu. Impor pakaian bekas itu kan mematikan industri di dalam negeri. Kemudian kedua barangkali kemampuan seperti teman-teman Mas Alif itu, Mas Alif kan beda sama generasi saya. Generasi saya jualan di Tanah Abang. Mas Alif tidak perlu kios. Dia bisa online semua. Nah sekarang naik lagi bisa pesan dengan ukuran yang persis. Itu sekarang bisa pakai foto aja. Jadi pembeli itu moto sebelah kiri, depan, belakang gitu, itu udah bisa persis. Jadi tidak perlu tatap muka, tidak perlu apa-apa. Udah kayak ketemu, udah hasilnya langsung bisa pas. Tugas negara itu untuk membantu mereka mendapatkan teknologi-teknologi baru yang semakin lama semakin keren itu. Jadi satu lagi misalnya bengkel mobil gitu misalnya, bengkel motor. Barangkali nanti motornya udah listrik semua, nah disiapkan bengkel. Bukan listrik sama listrik kan beda. Kemudian ada lapangan kerja yang tercipta, nanti barangkali rumah-rumah udah pakai solar. Pakai pembangkit tenaga surya gitu ya. Surya, kalau panelnya rusak, ada yang betulkan, ini belum ada yang ngurusin loh. Jadi lapangan kerja itu tersedia. Ini sebenarnya ada peluang ya, dari diskusi kita aja nih dosen udah kebayang peluang yang bisa dilakukan anak muda seperti apa gitu. Nah kita mau denger juga suara anak muda dari Kebumen dan Makassar. Kita akan sapa mereka dan mereka sebenarnya juga sudah menyiapkan pertanyaan untuk narasumber kita semua. Siap-siap ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Oke, seperti janji saya tadi kita akan menyapa teman-teman yang ada di Kebumen dan juga Makassar yang sudah siap sebenarnya. Dur, kita sapa yuk teman-teman. Hai teman-teman dari Makassar dan Kebumen. Halo, Pak Haji, Pak, di sini nih. Mana nih? Hai, yang dari Makassar siapa namanya?
Halo Ki. Ya, dari Makassar, Fuad. Dengan Fuad. Oh, dengan Fuad Ki. Dengan Fuad. Oke. Dari Kebumen, siapa namanya? Kebumen, siapa kau? Iya, yang dari Kebumen ketawa-tawa aja. Mas, siapa namanya yang dari Kebumen? Halo, iya. Kebumen. Lah, orang mau pulangnya lah. Kayaknya belum dengar deh, Kita ke Mas Fuad aja dulu. Ke Mas Fuad ya. Mas Fuad, hai, halo, selamat datang ya di Suara Reboan. Mas Fuad, hai, itu yang di belakang udah dadah. Kita ngomongin soal keresahan anak muda yang mencari kerja. Mas Fuad, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Di sini ada Bro Peter, ada Mbak Devi, ada juga Mas Faisal Basri. Silakan, apa yang mau ditanyain? Singkat dan padat ya. Ya. Oke. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh narasumber yang ada. Ya. Selamat malam untuk seluruh narasumber yang ada di studio Metro TV. Kami dari komunitas anak muda yang butuh perubahan. Kebetulan ada di Makassar. Pertanyaan kami itu simple, ada dua. Ditujukan ke 3 narasumber. Oke, pertanyaannya apa Mas Fuad? Untuk yang pertama itu kita di Makassar ini, terutama anak muda itu agak sulit mencari lapangan kerja di sektor real. Sementara pelatihan-pelatihan untuk soft skill di dunia digital itu masih sangat minim. Iya. Kira-kira saran dari ketiga narasumber itu bagaimana seharusnya sebaiknya? Oke, baik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua silakan. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua, Lihat contekannya dulu. ya, Mas Abdur. Pertanyaan kedua, untuk ada nggak sih hubungannya antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis? Oke. Oh, ini kaitannya lapangan pekerjaan dengan pemilu ya? Ya, siapa tahu pemilu bisa menyerap kerja. Baik. Mas Ya. Fuad, kita udah nangkep pertanyaannya. Langsung kita akan lempar ke para narasumber untuk menjawab. Mas Fuad, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di sana ya. Oke, sambil menunggu saluran telekomunikasi kita dengan yang rekan-rekan yang di Kebumen, silahkan. Oh, udah bisa nih? Kita kumpulin pertanyaannya dulu ya. Oke, Mas Fuad, terima kasih mewakili pertanyaan teman-teman dari Makassar. Dan sekarang kita menyapa teman-teman di Kebumen. Silakan. Ya, Siapa namanya? Mas Kebumen. Halo, hai. Siapa namanya? Dengan Firosi Ayatur Rahman dari Kebumen. Firos. Mas Firos, boleh nggak langsung disampaikan pertanyaan kamu dan rekan-rekan itu apa untuk para narasumber di sini? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari berbagai sumber disebutkan kalau Indonesia itu akan memasuki masa bonus demografi. Itu ketika usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia tua dan generasi usia mudanya. Nah, itu bisa jadi dua mata pisau. Itu bisa menjadi bonus ketika bonus demografi itu benar-benar terserap dan bisa jadi bencana apabila itu diindahkan gitu. Nah, di sini ada beberapa ketika terjadi bonus itu, belajar dari negara Jepang, itu ada beberapa sektor yang perlu diperbaiki, antara lain sektor pendidikan dan sektor tenaga kerja. Nah, di sini saya membaca dari kemarin dari Ibu Tenaga Kerja disebutkan bahwa usia pengangguran tertinggi justru dari pengangguran tertinggi itu dari sektor yang justru terdidik ketika itu sarjana dan SMK. Oke, baik. Nah, itu pertanyaannya apa? Bagaimana ketika banyak melahirkan sarjana tapi banyak yang tidak terserap juga ya? Oke. Apakah itu terjadi mismatch antara kurikulumnya dan lapangan kerja yang tersedia? Nah, terus juga ada solusi ketika waktu itu ada kebijakan prakerja dan kampus merdeka. Ya, kira-kira apakah itu sudah memberikan dampak yang cukup atau belum?
Oke, Virus, mantap. Baik, teman-teman terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi kurang lebih ada 4 pertanyaan ya. Ya, kan? ada Silakan Nur, siapa yang mau jawab duluan? Silakan dari Bapak Faisal duluan deh. Buat yang dari Makassar tadi bertanya pertanyaan pertama tadi apa ya? Yang pertama, bagaimana sih mendapatkan mungkin training mengenai soft skill itu? Kemana sih? Mungkin banyak yang juga tertarik tapi nggak tahu harus kemana gitu. Kalau soft skill. Silakan. Sorry. Bro Peter. Sorry. Gak apa-apa. Sebenarnya gini, kalau saya lihat sebagai dari kacamata pengusaha gitu ya, kita selalu bergaul dengan memang orang-orang di sekitar kita yang bisa membuat kita naik kelas gitu. Jadi pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita mesti hati-hati dengan siapa kita bergaul sebenarnya. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum kita ikut wangi. Iya, betul banget gitu. Jadi makanya yang paling pertama adalah coba temukan komunitas yang bisa membuat kalian ini merasa harus lebih baik. Bahaya kalau kalian terus di komunitas yang malah membuat kalian merasa kok semakin menurun gitu. Paling pertama komunitas. Kemudian yang kedua cari teladan, cari mentor. Cari mentor yang memang bisa memberikan kalian arahan ke sesuai tujuan kalian. Cari mentor yang benar-benar ngerti tujuannya apa sehingga dia bisa membimbing kalian ke arah sana. Jadi kalau dari saya komunitas dan mentor. Gimana Mbak Devi? Tepuk tangan dong. Itu bisa jadi salah satu kiat ya. Dan dia sebenarnya juga di online aja, di media sosial juga banyak kok. Banyak mentor-mentor yang bisa memberikan tips untuk upgrade skill dan juga kemampuan mereka gitu ya. Mbak Devi, gimana Mbak Devi? Nah, kalau tadi saya langsung nyasar ke yang kebumen aja. Tadi beliau bilang kan, kayaknya kok kenapa yang nganggur justru yang berpendidikan. Alhamdulillah negara kita sekarang udah ngejawab itu. Tahu nggak, semua negara maju itu keren kenapa? Karena ada yang namanya sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu sekolah yang pasti bikin kamu bahagia. Kenapa? Kamu belajar sesuatu yang memang kamu suka, dan itu karena kamu memang suka materi itu, maka kamu akan sangat ahli. Dan sehingga bisa kemudian terserap ya? Cocok dengan yang dicari. Nah, kita selama bertahun-tahun, 78 tahun Indonesia merdeka, kita itu dipaksa mencintai apa yang kita kerjain. Ngabisin waktu, ngabisin umur, ngabisin duit untuk sekolah yang kita sebenarnya nggak suka sekolah itu. Dan sekarang pemerintah alhamdulillah sejak Pak Jokowi itu kan ada yang namanya Direktorat Vokasi untuk kali pertama di Indonesia. Di negara-negara maju, mereka semua maju kenapa? Jumlah universitasnya itu nggak sebanyak jumlah vokasinya. Jadi jumlah vokasi itu pasti 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih banyak daripada sekolah akademik. Kenapa? Kita butuh pemikir, tapi kita lebih butuh banyak profesional dan pekerja. Jadi teman-teman lahir di waktu yang tepat, carilah ilmu yang memang kamu suka. Sekarang udah nggak tren, tapi memang tantangannya di orang tua. Biasanya anak-anak susah sekolah apa yang dia mau karena orang tuanya biasanya kayak orang tua yang takut bisa, kan, gitu, nggak boleh gitu. Padahal Pak, mohon maaf yang akan hidup saya ke depannya kan saya, bukan Bapak gitu ya, bukan Bapak Ibu gitu kan. Nah, itu sekarang alhamdulillah negara udah jawab, jadi jangan khawatir. Tapi tadi penelitian saya sendiri udah terbit juga di jurnal, bahwa memang saya wawancara 50 C-level gitu ya, memang problemnya tadi cocok gitu, bahwa anak-anak ini kalau soal IPK, kalau perlu IPK-nya 6, wah cerdas, udah gitu lulus kalau perlu bisa 2,5 tahun gitu kan, wah cepet-cepet. Tapi ketika kerja mereka nggak tahu harus ngapain. Gitu ya, nggak matching. Makanya sekarang Merdeka Belajar juga top abis, karena di situ kan sekarang dibuka, namanya juga udah Merdeka. Anak-anak diupayakan untuk merdeka, mencoba nyicipin nih dunia kerja tuh kayak apa. Jadi begitu masuk dunia kerja udah nggak kaget-kaget lagi gitu, udah ditampar-tampar tanda kutip dengan magang, dengan apa dan sebagainya. Jadi, tapi satu, belajar dari Finland dan sebagainya, apa yang mereka raih hari ini, karena itu dimulai 40 tahun lagi. 4 tahun yang lalu. Jadi kalau apa yang dimulai dengan kampus Merdeka dan vokasi sekarang, menurut saya paling cepat sih 20-30 tahun lagi baru kita kerasa gitu ya. Asalkan ini berkelanjutan. Oke, berarti kita ini episode Rebuan-Rebuan ini sampai 40 tahun lagi. Teman-teman Metro TV. Udah pemuda yang resah. Manula yang resah. Iya, jangan, biar kita terjamin 50 tahun ke depan. Nah, oke, Mas Faisal, kan juga ada balai latihan kerja diberikan oleh pemerintah. Tapi apakah itu benar-benar cukup menyerap dan cukup efektif gitu yang ada di lapangan? Mungkin mismatch. Jadi misalnya melas itu teknologinya sudah berbeda. Jadi pas dia lulus di pasar kerja teknologinya udah lebih tinggi. Satu itu. Kemudian yang kedua, masih terlalu banyak teori walaupun merdeka ya. Sebetulnya nggak merdeka-merdeka amat. Baru mulai soalnya, Mas. Jadi, baru mulai. apa namanya?
sekolah merdeka, Merdeka kecuali Belajar. Merdeka Belajar, kecuali ngeritik pemerintah nggak boleh. Oh gitu. Kalau ngeritik boleh kok. itu rektor UNS itu ada dipecat-pecatin. konsekuensi yang mengikuti ada gitu ya? profesor ditarik profesornya. Dari soal nggak ngeritik pemerintah itu menurut saya nggak Jadi kemudian yang ada kedua. nggak kaitannya lapangan pekerja dengan pemilu? Tadi ada pertanyaan gitu kan? Iya. Emang ngaruh kalau ada pemilu lapangan kerja tiba-tiba jadi banyak Ya gitu? banyak yang jadi petugas TPS. Pemilu kan. Ya benar juga ya. Jadi saksi ya. Ya, tapi banyak yang meninggal juga. Pemilu kan kontrak politik baru ya. Jadi apa sih perlu ada pembaruan kontrak. Kalau pemerintahannya bagus, dia bisa jual hasilnya untuk lebih ditingkatkan. Kalau misalnya jalannya sesat, ya harus berubah kan, harus berubah. Nah, kalau kita merasa ada sesuatu yang salah gitu, sekarang ini ya perlu ada pemikiran-pemikiran baru. Iya. Jadi pemilu itu memungkinkan adanya pemikiran-pemikiran baru, alternatif penyelesaian masalah untuk menghadapi kondisi yang lebih berat di masa akan datang. Jadi pemilu itu makanya secara berkala kan setiap 5 tahun. Kalau setiap tahun repot juga. Gitu. Tapi setiap 5 tahun biasanya sudah perlu ada pembaruan lagi. Jadi jangan lanjutkan gitu. Lanjutkan wah berarti anti perubahan tuh kalau lanjutkan. Yang sudah baik perlu dilanjutkan. Iya. Ya. Ini kayaknya berdua agak beda nih. Bagus tapi bagus. Gimana nih, kita jeda Bagus atau sekali. kita lanjutin lagi? Kita jeda dulu. Oke, kita jeda dulu. Nah, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini termasuk harapan. Ada anak muda di sini akan menyampaikan harapan mereka seperti apa sih, terutama untuk mengenai lapangan pekerjaan dan juga masa depan mereka. Tetaplah bersama kami. Suara perubahan. Kami ingin pemerintah memiliki sebuah platform informasi yang lengkap sehingga saya dan kawan-kawan saya yang baru lulus dari universitas bisa dengan komprehensif melihat pekerjaan apa yang kiranya pantas buat saya apply gitu atau saya lakukan. Kalau harapannya untuk pemerintah, tentu mudah-mudahan kedepannya bisa ada regulasi menyeleksi orang-orang berdasarkan profesionalitas dan skill yang dia miliki gitu. Bukan karena dia anaknya Pak Direktur gitu atau mungkin karena dia ganteng atau cantik. Saya harapannya sih pemerintah bisa membuatkan regulasi yang mana lulusan perguruan tinggi swasta dan negeri itu bisa mendapatkan yang sama sehingga para alumni itu mendapatkan keadilan yang sama gitu. Ya sebenarnya kalau harapan untuk pemerintah sih memberdayakan anak muda dan sekaligus juga membantu untuk mereka setelah diberdayakan tuh mau kemana gitu dicari ininya. Sama UMR, sama upahnya diperlayak gitu. Soal upah penting itu, soal upah itu yang signifikan itu. Harapan terkait UMR, harapan terkait jangan pilih kasih anak direktur dan segala macam. Nah itu kira-kira harapan yang tadi di Vox Pop tadi itu sudah mewakili teman-teman yang ada di studio atau belum tuh? Atau di studio ada yang punya harapan lagi? Oh ada. Ini Bapak siapa nih namanya nih? Silakan Pak. Masuknya anak muda juga Dur, dan Iya. Bapak dong. Tidak, maksudnya dia pakai kemeja putih-putih. Terima kasih Mbak, Mas Abdul. Ya. Saya Agung Prihatna, ini saya ajak teman-teman milenial dari Depok dan juga Bekasi. Oh, hai semuanya. Ya, teman-teman. Depok Bekasi jauh ya. Sampai ke Kedoya sini ya. Jadi begini Pak Faisal Basri dan teman-teman narasumber ya. Kalau dalam data BPS itu ada sekitar 57,8%. Atau 1 dari 4 penduduk Indonesia itu adalah pemuda. Artinya ada sekitar 64,50 juta jiwa itu adalah pemuda. Nah, harapan saya pemerintah harus memfokuskan kesempatan kerja kepada tenaga kerja dalam negeri. Kita jangan sampai kalah dengan tenaga kerja asing gitu ya. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Saya yakin loh, harapan saya yakin tenaga kerja di dalam negeri itu punya kualitas jika mereka diberikan kesempatan yang baik oleh pemerintah. Mungkin itu harapan saya. Oke. Oke. Terima kasih banget. Iya. Satu aja Dur, Mas. cukup? Ada lagi? Udah.
Oke, dianggap cukup mewakili ya. Nah ini soal peluang lapangan kerja bagi anak bangsa sendiri yang supaya nggak kalah saing dengan tenaga kerja asing. Mas Faisal, lalu bicara soal tadi ya kan ada juga bonus demografi. Mungkin tahun pemilu juga ya, berlomba-lomba mencari investasi. Gimana caranya supaya investasi yang datang ke Indonesia ini benar-benar membuka lapangan kerja, terutama untuk anak bangsa gitu. Kemudian seperti apa dengan bonus demografi ini bisa nggak kita ramu semua menjadi sebuah rumus atau resep yang jitu gitu? Sangat bisa. Jadi kalau kita lihat, ini kalau data BKPM investasi kita itu udah seperti air bah. Mengalir deras sekali. Gitu. Deras sekali menurut data BKPM. Tapi ngitungnya nggak jelas. Jadi kalau data yang resmi BPS, Badan Pusat Statistik, investasi kita tuh melemah terus. Loh, kok bisa? Pertumbuhannya. Oke. Ya itu saya kan nggak tahu saya apa yang dilakukan oleh menterinya itu. Tapi yang biasa dipakai di seluruh dunia itu data BPS. Nah data BPS itu investasi hanya naik 3,5% gitu-gitu di bawah pertumbuhan ekonomi. Jadi itu satu, kedua. Kemudian yang kedua, investasi yang harusnya fokus ke industri manufaktur. Karena tadi industri manufaktur menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas ketimbang sektor informal yang kian hari kian menggelembung. Karena apa? Kalau sektor formal dia BPJS-nya dibayar oleh kantor, ada cuti, ada tunjangan macam-macam, jadi juga, gitu ya? Betul, ada training yang teratur gitu-gitu kan. Nah kemudian yang berikutnya yang kita perlu perhatikan, tidak semua keahlian kita miliki cukup, gitu. Silahkan datang dari luar. Orang Indonesia juga banyak jutaan kerja di luar negeri kan. Silakan datang orang luar untuk mengisi kita yang kosong, tapi pakai aturan yang benar. Aturannya itu tenaga ahli yang datang ke sini itu harus didaftar dan harus bayar $100 per orang per bulan. Jangan seperti sekarang, kalau sekarang datang sebagai turis, jadi enggak bayar itu. Nah uang $100 per orang tenaga ahli itu kan bisa digunakan untuk meningkatkan lewat training-training yang tenaga kita. Nah, itu dilibas semua itu, khususnya di nikel itu. Enak jadi, aja datangkan tenaga kerja yang tidak ahli. Merasa terpinggirkan gitu ya? Mereka itu apa? Ahli statistik, kemudian tukang kebun, satpam. Yang begitu datang, ya itu dia. Yang kita ingin aturan yang ada di negeri kita tegakkan. Jangan karena ada kata belece dan sebagainya itu yang kita bikin sakit hati kan di tengah pengangguran kita yang tinggi. Oke. Soal upah tadi menarik juga, soal upah tadi ada harapan ya soal upah yang sesuai lah, bisa hidup layak dan lain-lain tuh gimana tuh? Sudah ada standarnya tapi dilemahkan kembali gitu. Jadi misalnya selain upah dan macam-macam ya, misalnya jadi kalau kita menganggur, kalau sebelumnya kan 20 kalau kita dipecat di PHK kan ada uang pesangon lah, pesangonnya diturunkan. Tapi tiba-tiba dinaikkan lagi gitu, jadi enggak jelas. Banyak aspek politiknya ya, banyak. Harusnya konsisten saja ya. Jadi konsisten. Para pengusaha juga jelas, nggak dirugikan. Para pekerja juga jelas dan tidak dirugikan. Ingat, gitu. Prinsip dasarnya adalah barang siapa pengusaha yang menghargai pekerjanya, niscaya pekerjanya akan lebih produktif dan produktivitasnya lebih naik. Kalau dia dikasih pas-pasan, dia nggak bisa fokus kerja dengan baik. Jadi sadarilah pembelajaran ini. Barang siapa yang memberikan kebaikan sebutir kepada orang lain, maka orang-orang lain akan melipat gandakan kebaikan pada kita. Jadi jangan dianggap itu ongkos, anggap itu investasi. Jadi pengusaha juga harus sadar akan nilai dasar ini. Saya mau nyambung ini boleh? Boleh. Jadi menariknya adalah kita salah satu upah yang sebenarnya ternyata menurut data Global Competitiveness Index itu kita cukup tinggi. Tapi produktivitas kita sayangnya kita itu seminggu hanya 40 jam.
Singapura sebelah 44 jam, sedangkan Thailand, Vietnam, Malaysia 48 jam seminggu. Artinya ini juga ada masalah produktivitas. Kita mau gaji yang besar, kita sendiri juga harus menunjukkan kerjanya harus signifikan. Harus signifikan gitu juga. ya. Nah, ini menjadi satu catatan juga gitu ya. Lalu yang kedua tadi yang menarik yang dari Makassar soal sektorial gimana? Nah, ini kan catatan BPS gitu ya, bahwa angka pengangguran itu sebenarnya jauh lebih kecil di pedesaan. Kenapa? Karena ada sektorial yaitu pertanian. Perikanan yang sayangnya banyak anak muda yang memunggungi laut kita. Itu harusnya laut itu ada di depan kita, pertanian itu ada di depan kita. Yuk sama-sama. Ada e-fishery sekarang, ada petani keren, ada petani milenial. Menurut saya itu keren banget. Mereka harus jadi tadi mentor dari teman-teman semua. Oke. Ini kemudian ada harapan juga nih dari teman-teman kita yang di Makassar. Namanya Mas Mursid kalau tidak salah. Coba kita lihat. Harapan dari Makassar. Silakan langsung saja Mas Mursid, apa kira-kira harapan dari teman-teman di sana mewakili semua yang ada di sana, silakan. Mas Mursid, kalau itu Fuad. Fuad mau aja, Fuad. Fuad gak rela ya. Silakan Mas Mursid. Ya. Ya ada. Ya, jadi harapan khususnya generasi milenial Gen Z ini kita berharap bahwa ini betul-betul bagaimana kebijakan-kebijakan itu lebih terarah khususnya kepada angkatan kerja generasi yang memang akan melanjutkan pembangunan di negara kita secara umum. Mereka atau pemerintah yang sekarang misalnya itu akan meninggalkan kita atau akan mewariskan hal tersebut kepada kita generasi milenial ini. Bagaimana jika masa depan itu sendiri sulit untuk kita dapatkan dan akan berefek pada efek domino yang akan dihasilkan daripada kondisi di mana mereka tidak memiliki arah untuk bekerja. Mereka banyak hal yang harus mereka pikirkan. Kami itu salah satu harapan yang semoga bisa diwujudkan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Itu harapannya. Itu harapan dari Mas Mursid. Banyak harapan sebenarnya. Kurang lebih ingin kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Untuk mereka dan juga untuk keluarga mereka di masa depan gitu. Boleh kita minta closing statement nih dari para narasumber dari merangkum diskusi kita pada malam hari ini. Dari Bro Peter dulu, silakan. Ya, dari tadi kita bicara soal kuantitas banyak gitu ya. Tapi saya lebih prefer kalau kita bicara juga kualitas. Bagaimana bisa mempunyai kualitas yang baik, mumpuni juga. Jadi saya punya keinginan agar mentalitas atau mindsetnya jangan sampai kita butuh perusahaan, tapi justru bagaimana caranya perusahaan itu akan rugi kalau nggak ada kita. Itu mindsetnya dulu. Perusahaan ini akan rugi kalau nggak mempekerjakan saya, perusahaan ini akan rugi kalau memecat saya atau meninggalkan saya. Jadi bagaimana perusahaan itu benar-benar membutuhkan gitu ya. Nah, untuk anak-anak muda sebenarnya juga balik lagi tadi katanya teladan, ya kan? Jangan seseorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi harus jadi teladan di dalam tingkah laku kita. Apa yang kita lakukan gitu ya. Harus tanggung jawab ya. Harus melakukan yang terbaik, kerja keras, mau belajar terus. Itu hal-hal yang saya rasa basic untuk bisa menjadikan kita manusia berkualitas. Oke. Seru. Mbak Devi silakan. Singkat aja. Kita harus yakin Indonesia pasti kedepannya akan memimpin peradaban dunia, paling tidak minimal di ASEAN. Cuman itu hanya kita semua yang bisa jawab. Artinya apa? Sekarang teknologi, segala macam udah ada di tangan kita. Kita semua menjadi manusia paling merdeka. Tapi pertanyaannya, kalau saya, Mbak Afi dan semua kita hanya punya 24 jam. Kenapa dalam waktu 24 jam itu lahir orang-orang hebat seperti beliau, tapi kenapa kita belum? Jadi sebenarnya jawabannya sekali lagi adalah di kita. Jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Kalaupun kita melakukan kesalahan, lebih baik kita berkaca, jangan buruk rupa cermin dibelah. Ewako kalau kata orang Makassar. Kalau bisa 2 kata dirangkum apa Mas Faisal? 2 kata aja. Yakinlah makin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa semakin dinaikkan upah itu semakin mengurangi pengangguran. Jadi berikan kebaikan, insya Allah kebaikan datang kembali berlipat ganda. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak para narasumber diskusi yang bermanfaat sekali. Juga semoga bermanfaat untuk Anda semua pemirsa. Kita jumpa minggu depan di Suara Rebuan minggu depan di jam dan di hari yang sama. Saya Afian Malik undur diri. Saya Abdul Aziz juga undur diri. Bye. Bye. Suara perubahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.
aspirasi untuk kemajuan kesejahteraan negeri. Suara Rabuan, suara aspirasi seluruh penjuru negeri. Metro TV